quo seperti tadi disampaikan oleh Profesor Agus gitu, tentu dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan gitu, atau bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin Pak, sementara ini kan prioritas pengadaan ASN di daerah itu lebih banyak P3K. Mohon izin, P3K ini kan masih banyak juknis dan pedoman yang masih kami tunggu Pak. Artinya masih banyak permasalahan yang dalam hal ini di daerah itu persepsinya jadi agak berbeda, misalnya terkait dengan tunjangan jabatan fungsional, karena di situ juga pedoman teknisnya juga belum ada, termasuk apakah yang bersangkutan itu ketika kalau ketugasnya sudah di jabatan fungsional Pak, tetapi masing-masing daerah varian pemberian tunjangan itu masih di Jogja saja kami berbeda-beda Pak, apalagi kalau dibandingkan seluruh Indonesia. Jadi mohon untuk pedoman juknis dan terkait dengan aturan main P3K ini juga mohon untuk bisa disempurnakan Bapak. Mungkin 2 hal itu dulu Bapak. Matur nuwun. Baik, makasih. Nanti Kepala KSN juga bisa jawab. Jadi gini, kemarin saya sudah ketemu dengan teman-teman asosiasi wali kota, asosiasi gubernur dan teman bupati. Kenapa mereka tidak mengusulkan duitnya nggak cukup di daerah P3K? Kalau ini yang terjadi, maka berapapun formasi disiapkan pusat ke depan nggak terserap. Kenapa? Gaji P3K-nya terlalu tinggi. Maka kemarin ada solusi, salah satunya adalah perlu ada range gaji bagi P3K sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, tapi ada gaji minimal bagi P3K. Karena kalau tidak, udah disiapkan banyak, ternyata uangnya belum diterima oleh daerah, akhirnya daerah kadang tidak bisa membayar, bahkan terpaksa mereka meskipun udah dites lulus nggak bisa disiapkan di formasi di berbagai tempat. Nah, oleh karena itu Pak, nanti akan kita sempurnakan. Tadi soal P3K tadi, kita sedang siapkan skenario P3K terikat dan P3K bebas. Nah, skema P3 ini memungkinkan adanya P3K yang tidak harus bekerja 8 jam di pemerintah. Contoh, cleaning service. Cleaning service misalnya daerah hanya mampu nyiapin 500.000. Ya dia nggak perlu pagi kerja ceklok pagi sampai sore. Karena sekarang ceklok pagi sampai sore padahal kerjanya cuma 2 kali, kan dia butuh tambahan uang. Maka cari tambahan di kantor akhirnya, nggak mau cari tambahan di luar. Maka ini sedang disiapkan, inilah gig ekonomi seperti di banyak negara. Kan gitu Bu. Nah, maka nanti misalnya tukang kebun, nggak perlu ceklok pagi pulang sore. Itu udah setelah bersihin kantor bisa beres. Misalnya tim Tramtip, karena kalau Satpol kan nggak boleh P3K. Nah, harus ASN. Nah, Tramtip misalnya. Tramtip kalau jam operasinya hari Kamis, Jumat, Sabtu ngoperasi pasar dan ketertiban, ya udah hari itu aja masuk misalnya. Sehingga dia jamnya tidak seluruhnya. Itu yang sedang kita atur untuk masuk di kategori P3K bebas. Jadi masuk. Jadi kalau ini yang jalan, ini opsinya sedang kami akan koordinasikan terus dengan teman dewan dan asosiasi. Kalau ini terjadi maka insya Allah nanti tidak ada penambahan anggaran, tidak ada pengurangan orang sementara. Tapi rekrutmen barunya kita atur akan dengan sangat ketat. Saya bilang kepada teman-teman, aturan tidak memang kita kunci, tapi Bu Afiliani mengunci bupati dan gubernur tidak ngangkat P3K itu tidak mungkin. Karena beliau dipilih oleh rakyat. Visi misi harus cepat jalan. Semakin dibikin aturan tidak boleh, bupati sama guru akan ngelompati pagar terus itu. Maka mending kita buka tapi dosisnya kita ukur. Dia boleh masukkan tapi yang meninggal, yang mengundurkan diri dan atau formasi harus persetujuan Kanrek dengan persetujuan dengan teman-teman BKN. Kemarin undang-undangnya 2018 dibuat aturan tapi detailnya tidak dibuat. Akhirnya daerah ada yang menyiasati masuk di kegiatan, ada masuk di TLK dan seterusnya dan seterusnya. Besok tidak boleh lagi. Kalau tidak ada di BKD, kalau disembunyikan oleh kepala dinas, dia tidak boleh dibayar. Kalau kepala dinas tetap menyunyikan akan jadi temuan dan itu tidak akan jadi masalah. Nah ini akan kita detailkan. Kemarin ini kita mafhumi tapi nggak didetailkan, akhirnya dilompati terus oleh kepala daerah termasuk saya waktu itu. Nah tapi kemudian sejak 2020 Banyuwangi udah ngunci total, udah nggak ada lagi rekrutmen satupun sejak 2020 karena dikunci oleh BKD. Kalau tidak ada namanya di BKD, BPKD tidak boleh bayar. Kalau terpaksa dibayar, inspektorat turun. Nah supaya kepala dinas nggak nyembunyiin orang di dalam kegiatan-kegiatan yang kalau didata tiba-tiba dikeluarkan jadi honorer. Kira-kira itu nggih, udah jelas? Baik, makasih. Baik, terima kasih. Terus sekalian, Pak Menteri, Pak Ketua ASN, Pak Dewan Pakar, kami hormati Ibu Dewan Pakar juga, Pak Gubernur dan seluruh Bapak sekalian. Cukup mungkin saya kira ya, karena waktu kita
Ada tambahan Pak? Baik, saya kira itu mungkin saya kira Ibu sekalian. Yang jelas Pak Menteri, kita berharap memang kebijakan tenaga honorer ini memang perlu kita evaluasi. Kalau nanti memang ada mereka diangkat P3K, kalaupun sisanya sampai 24 belum clear, mungkin tetap kita teruskan kebijakan P3K, tapi jangan kita berhentikan Pak Menteri. Karena repot memang, kita tahu masuk tahun politik, nanti kita di demo-demo pusing kita Pak. Ya Pak, ya setuju semua ya? Itu mungkin saya kira. Artinya tetap lanjut P3K sambil, kenapa? Karena Pak Menteri, mereka